ada, misalkan kalau ada 5 video pembelajaran, apakah satu-satu dimasukkan, Bu? Iya, Bapak Ibu, Jadi, untuk misalkan ada memasukkannya 5, satu file, Pak. apa sekaligus apa satu-satu? Satu-satu, Bapak. Oh iya ya. Iya, Terima kasih. satu-satu. Ya, terima kasih kembali, Pak. Nanti bergantian satu-satu dengan ukuran. Dan jika digeser ke kanan, di sini Bapak Ibu pada kolom e-pustaka tersedia fitur ditambahkan. Nah, fitur tambahkan ini silakan dipilih apabila Bapak Ibu ingin menambahkan video tersebut pada lebih dari satu e-pustaka. Nah, misalkan ini ditambahkan di video sekolah aksara e-pustaka sekolah aksara maya, kemudian disimpan. Nah, tunggu sebentar, maka untuk video ini berhasil ditambahkan. Dan samping kanannya juga di sini pada kolom aksi terdapat fitur ubah dan hapus Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin mengubah data atau menghapus file jika sudah tidak diperlukan. Begitu. Itu mengenai koleksi video. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, atau kita lanjut di koleksi audio terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kurang lebih sama, yang membedakan koleksi audio ini adalah format filenya yang berbentuk MP3 Bapak Ibu. Kalau video MP4, kalau audio ini MP3 dengan ukuran maksimal untuk audio sendiri ini adalah 50 MB satu filenya Bapak Ibu. Nah, silahkan upload file MP3. Kemudian judul, pilih kategori multimedia yang sesuai dengan audio yang akan ditambahkan, kemudian tuliskan deskripsi, pilih status yang aktif, kemudian pilih e-pustaka, pilih salah satu e-pustaka untuk meletakkan konten, kemudian uploadkan thumbnail atau gambar. Nah, jika sudah nanti klik simpan Bapak Ibu. Maka audio yang Bapak Ibu tambahkan akan muncul pada halaman utama koleksi video audio dan juga bisa diakses siswa pada aplikasi siswa, aplikasi Edu Siswa. Nah, di sini audio ini nanti adalah audio yang sudah diatur pada dashboard admin. Kemudian sama seperti koleksi video tadi Bapak Ibu, di sini terdapat fitur tambahkan e-pustaka dan juga kolom aksi. Apabila ingin ditambahkan di lebih dari satu e-pustaka, silakan dipilih e-pustakanya kemudian simpan. Nah, maka berhasil menambahkan koleksi e-pustaka. Dan di kolom aksi ini apabila Bapak Ibu ingin melakukan perubahan data atau penghapusan file, di sini sudah tersedia fiturnya. Begitu. Adakah pertanyaan Bapak Ibu mengenai koleksi video dan koleksi audio? Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita lanjut di fitur koleksi artikel? Ya, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan di koleksi artikel. Nah, koleksi artikel ini merupakan jenis format keempat yang bisa ditambahkan ke dalam aplikasi perpustakaan digital sekolah. Nah, ini contohnya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan artikel, baik artikel tersebut dari internet maupun artikel dari karya siswa atau gurunya. Nanti bisa ditambahkan dengan cara silahkan klik tambahkan. Kemudian uploadkan gambar, tuliskan judul, kemudian isikan sumber apabila bersumber dari internet atau yang lain sebagainya. Kemudian isikan kontennya atau copy paste dari konten yang sudah dibuat. Tuliskan penulis, kemudian insert link dari internet apabila artikel tersebut ingin ditambahkan dari internet. Kemudian pilih status yang terbit. Kemudian untuk kategori silahkan pilih kategori yang sesuai. Tetapi untuk kategori ini nanti terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu menambahkan artikel, Bapak Ibu bisa menambahkan kategori pada fitur landing page. Nah,
Silakan lompat di fitur landing page Bapak Ibu, kemudian di kategori artikel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat kategori artikel sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, silakan caranya klik tambahkan. Katakanlah di sini misalkan PPDB, artikel PPDB, kemudian pilih status yang aktif dan simpan. Nah, maka Bapak Ibu nanti waktu membuat artikel di koleksi artikel, tambahkan, Bapak Ibu bisa memilih kategori yang dibuat tadi. Silakan pilih salah satu kategori, kemudian pilih e-pustaka. Jika sudah, nanti klik simpan. Maka nanti koleksi artikel yang Bapak Ibu tambahkan akan muncul pada halaman utama koleksi artikel, dan sama seperti yang lainnya Bapak Ibu, apabila untuk artikel ini ingin ditambahkan pada lebih dari satu e-pustaka, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Nah, kemudian di kolom aksi ini juga terdapat fitur ubah dan hapus apabila Bapak Ibu ingin melakukan perubahan data atau penghapusan file. Begitu. Untuk koleksi artikel, adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jika belum, saya izin lanjutkan pada anggota e-pustaka Bapak Ibu. Nah, di anggota e-pustaka ini nanti akan menampilkan anggota yang sudah bergabung pada e-pustaka sekolah. Nah, di sini ada informasi anggota aktif dan juga anggota yang menunggu verifikasi. Nah, anggota yang menunggu verifikasi ini adalah anggota yang ingin meminjam buku atau membaca buku pada e-pustaka yang Bapak dan Ibu atur atau Bapak Ibu admin atur dalam e-pustaka dengan tipe private tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memverifikasinya dengan cara pada kolom aksi ini dengan status menunggu, silakan diklik kemudian pilih yang aktif. Apabila user yang bersangkutan ini Bapak Ibu perbolehkan untuk meminjam atau mengakses konten pada e-pustaka yang bersifat private. Begitu. Kemudian di sini juga terdapat fitur ekspor Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin memerlukan penarikan database, nanti Bapak Ibu bisa melakukan ekspor data berformat Excel yang akan terdownload yang mencakup nama-nama atau anggota yang sudah terregistrasi aktif di pustaka sekolah. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Iya, Bapak, silahkan. Ini lupa tadi mau nanya ini masalah koleksi buku. Ya, itu yang masalah koleksi buku itu kan seperti yang dicanangkan tahun ajaran baru ini kan bahan materi untuk menggunakan dari kurikulum Merdeka. Apakah sudah ada di ini di buku kita seperti ini? Jadi kita seperti modul pembelajaran untuk alat pembelajar dengan bahan ajar yang diajarkan oleh anak-anak kita. Apakah sudah ada bukunya juga untuk anak di Edo seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya. Mungkin bisa dibantu Pak Arif untuk menjawab. Bisa menjawab, Pak? Oke, saya bantu aja jawabnya. Untuk masalah kurikulum Merdeka, sebenarnya kita tuh masih ngelihat sekolah-sekolah ini bakal banyak pakai buku apa. Tapi kedepannya nanti kita akan siapkan buku yang sesuai dengan kurikulum. Karena kan sekarang masih pada banyak yang pakai kurikulum K13 revisi ya, Pak? Sudah lebih banyak yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka ini. Iya, makanya sekarang kan mulai adaptasi lagi tentang penggunaan kurikulum Merdeka. Tapi insya Allah kedepannya kita mau nambahin lagi koleksi tentang buku kurikulum Merdeka kayak gitu, Pak. Karena ini Pak sekedar tambahan aja. Kalau kita berbicara perpustakaan sekolah ya Pak, mungkin siswa-siswa akan berpikir bahwa perpustakaan sekolah itu tempat siswa untuk meminjam buku paket Pak. Padahal sejatinya perpustakaan sekolah itu adalah tempat siswa untuk meminjam buku literasi yang dimana buku literasi ini sesuai dengan minat baca
siswa agar sekolah bisa meningkatkan literasi atau minat literasi di sekolah tersebut, Pak, seperti itu. Tapi kedepannya kita akan siapkan, Pak, buku-buku dari tentang kurikulum merdeka, Pak, seperti itu. Ya, Apakah menjawab, Pak, pertanyaannya, Pak? Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Berarti kan untuk sementara itu kan sambil jalan akan ada nanti. Ya. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Bulang atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Ade membantu menjawab ya Pak. Nah, saya izin melanjutkan mengenai fitur di dalam dashboard admin. Ya. Selanjutnya di fitur peminjaman koleksi. Nah, di peminjaman koleksi ini nanti Bapak Ibu admin bisa memantau aktivitas peminjaman yang dilakukan pada saat ini. Misalkan saat ini terjadi aktivitas peminjaman buku. Nah, di sini akan tercatat aktivitas peminjaman buku itu sampai dengan buku tersebut dikembalikan. Jika buku tersebut sudah dikembalikan, maka untuk aktivitas peminjaman koleksi di sini akan kembali kosong. Tetapi untuk riwayat peminjamannya akan tercatat pada riwayat peminjaman koleksi. Nah, di riwayat peminjaman koleksi ini akan tercatat buku apa ya saja yang sudah pernah dipinjam oleh user atau siswa. Nah, ada informasi e-pustaka, kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini mengenai peminjaman koleksi dan riwayat peminjaman koleksi. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sama juga di sini terdapat fitur ekspor, Bapak Ibu, apabila nanti diperlukan penarikan database, diekspor data berformat Excel, yang mana nanti akan terdownload data dari aktivitas peminjaman koleksi. Begitu. Nah, untuk fitur selanjutnya di sini ada fitur pengadaan buku. Jadi nanti apabila kedepannya Bapak Ibu ingin melakukan penambahan atau pengadaan buku dari penerbit melalui kami, Bapak Ibu bisa memantau atau bisa memantau transaksi pembelian buku tersebut di fitur pengadaan buku. Nah, nanti bisa melakukan filter waktu, kemudian e-pustaka yang dipilih untuk melakukan pembelian buku, dan juga nomor transaksi nanti yang tercatat nanti akan ditampilkan pada fitur pengadaan buku. Begitu. Oke, nah untuk e-pustaka beserta 9 fitur di dalamnya sudah saya jelaskan. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut pada fitur konten internal, Bapak Ibu. Nah, di fitur konten internal ini terdapat 2 fitur di dalamnya. Yang pertama ada buku elektronik. Nah, di buku elektronik ini nanti Bapak Ibu apabila sekolah memiliki karya buku dari siswa atau dari guru dan ingin dimasukkan dalam perpustakaan digital sekolah yang supaya bisa diakses oleh warga sekolah atau pengguna umum nantinya, Bapak Ibu bisa menambahkan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih e-pustaka untuk meletakkan buku yang akan ditambahkan. Kemudian silakan klik cari. Nah, di sini akan muncul buku-buku dan pastikan buku-buku yang Bapak Ibu ingin tambahkan ini tidak terdapat pada e-pustaka yang sudah dituju. Nah, jika belum ada, Bapak Ibu bisa klik tambahkan. Nah, bisa menambahkan buku tersebut di fitur buku elektronik. Yang pertama, Bapak Ibu menguploadkan file buku dengan format PDF dengan ukuran maksimal 25 MB, Bapak Ibu. Kemudian uploadkan sampul buku. Ini akan saya berikan contoh buku yang sudah terupload. Nah, di sini untuk profil buku yang sudah terupload, kemudian sampulnya sudah, kemudian di metadata Bapak Ibu bisa mengisikan judul buku, subjudul buku, ISBN fisik, ISBN digital, tahun terbit fisik, tahun terbit digital, dan lain sebagainya, sampai dengan hak cipta. Kemudian di berikutnya yaitu di sinopsis, Bapak Ibu bisa mengisikan sinopsis dari buku yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Jika sudah, nanti klik selesai.
maka nanti buku yang Bapak Ibu tambahkan akan bertambah atau sudah aktif dan sudah bisa diakses oleh pengguna Edu, baik siswa-siswi atau warga sekolah. Begitu. Kemudian di sini ada kategori multimedia, Bapak Ibu, yang mana kategori multimedia yang sudah disediakan di Edu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya tinggal menyesuaikan kategori apa yang sesuai waktu Bapak Ibu ingin menambahkan konten atau mengupload konten dalam perpustakaan digital sekolah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Nah, begitu mengenai konten internal, buku elektronik, dan kategori multimedia. Adakah yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Belum ada? Jika belum ada, kita lanjut pada fitur akademik, Bapak Ibu. Nah, di fitur akademik ini nanti terdapat 3 fitur di dalamnya. Yang pertama ada daftar guru, Bapak Ibu. Nah, daftar guru ini nanti apabila Bapak Ibu ingin menambahkan daftar guru yang ada di sekolah Bapak Ibu, bisa dilakukan dengan cara book insert atau menambahkan satu persatu. Nah, book insert ini nanti apabila sekolah ingin menambahkan data secara bersama-sama dengan cara mendownload template Excel. Kemudian di Excel tersebut nanti silakan mengisi data-data guru. Jika sudah, nanti upload data guru yang dari Excel yang sudah diisi tadi. Jika sudah, nanti klik simpan. Maka nanti data-data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel akan terupload pada daftar guru di dashboard admin. Tetapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan satu-satu, Bapak Ibu bisa klik tambahkan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisikan data-datanya seperti NIK, nama, email, dan lain sebagainya. Jika sudah diisi, dari guru yang ada di sekolah Bapak Ibu bisa atau sudah terdaftar atau sudah ditambahkan ke dalam dashboard admin. Begitu. Kemudian selanjutnya ada daftar siswa. Daftar siswa ini nanti mohon maaf, kalau untuk daftar siswa kami sedang pengembangan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak bisa menambahkan daftar siswa seperti di daftar guru ini tadi. Tetapi jika Bapak ingin mengisikan data daftar siswa, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk bergabung di perpustakaan digital sekolah. Contohnya di aplikasi Edu ini nanti ketika saya berikan contoh. Karena saya belum bergabung dengan sekolah manapun, maka di sini adalah tampilan Edu untuk pengguna umum. Tetapi nanti ketika saya sudah bergabung pada perpustakaan digital sekolah, di sini akan muncul logo sekolah, selamat datang di sekolah mana, misalkan SMA Negeri 1 Samarinda. Kemudian klik mulai, dan informasi-informasi ini pun akan disesuaikan dengan informasi yang sudah diatur dalam dashboard admin. Tapi ini karena saya pengguna umum, maka informasi dan lain sebagainya yang tampil pada aplikasi saya adalah informasi untuk pengguna umum. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika nanti saya atau pengguna umum atau siswa sebagai pengguna umum ingin bergabung di perpustakaan digital sekolah? Caranya silahkan klik profil sekolah, kemudian di profil sekolah ini terdapat fitur gabung sekolah Bapak Ibu. Nah, saya klik gabung. Nah, kemudian pilih jenjangnya, misalkan SMA, kemudian
pilih provinsinya. Kalimantan Timur. Kemudian untuk petanya silakan pilih. Kemudian di sini akan muncul sekolah-sekolah yang misalkan saya SMA 2 Samarinda. Statusnya, role-nya bisa milih sebagai guru, siswa, atau wali murid. Misalkan di sini siswa kelas 10, jenis kelaminnya disesuaikan, NDS dan NISN nanti isi, maka saya klik gabung. Maka nanti pada halaman dashboard atau pada dashboard sekolah SMA Negeri 2 Samarinda yang saya kirimkan permintaan gabung tadi akan muncul di permintaan gabung data saya, contohnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menerima atau menolak apabila user ini benar anggota dari sekolah Bapak Ibu atau bukan. Nah, caranya apabila user ini terverifikasinya dengan cara klik dari data tersebut atau misalkan sekaligus berapa nanti dipilih, kemudian pilih yang terima atau tolak. Begitu apabila Bapak Ibu ingin menerima atau menolak data tersebut. Misalkan ini data ini saya terima. Gitu. Mengenai akademik dan 3 fitur di dalamnya, apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Tuli. Jika saya men-scan buku di perpustakaan lalu PDF-nya ditambahkan jadi konten di Edu, apakah itu dibenarkan? Nah, di sini Bu, kalau untuk buku tersebut dari penerbit jelas tidak diperbolehkan nih Bu, karena buku-buku dari penerbit itu harus dilindungi hak ciptanya. Jadi tidak boleh sembarangan apabila Ibu mencetak dari file PDF dari konten buku tersebut, dari misalkan buku tersebut dari penerbit ya Ibu, itu jelas tidak diperbolehkan. Tetapi jika buku tersebut karya guru atau karya siswa dari sekolah Ibu, sudah pasti diperbolehkan. Nanti Ibu bisa menambahkan yang mana nanti buku tersebut apabila dari karya Bapak Ibu guru atau siswa nanti bisa diakses oleh pengguna Edu. Begitu Ibu. Apakah membantu menjawab Ibu Ruli Sulistia?